Analisa putusan Majelis Hakim tingkat pertama banding dan kasasi terkait sengketa transaksi jual beli Toyota Avanza 13G dengan spesifikasi teknis pelek alloy wheel ring 14, namun kenyataannya realisasi pelek campuran antara alloy wheel 14 terpasang dan cadangan steel wheel ring 14. Just pengalamanku, logikaku, pikiranku, pemahamanku, pengertianku, keyakinanku, ingatanku, dan analisaku. Saya berasumsi gitu dan beropini bahwa putusan hakim, teorinya gitu kan, bahwa apabila sebelum dibatalkan oleh yang tingkat di atasnya dianggap benar adanya. Teorinya begitu. Tetapi dalam prakteknya ternyata meskipun kita NKRI dikenal sebagai Rekstag negara hukum, namun yang seharusnya putusan pengadilan itu merupakan ujung tombak dari peradilan gitu kan, untuk mengadili semua perkara agar dibuat putusan yang benar-benar adil sesuai tujuan hukum sebenarnya, yaitu untuk kepastian hukum, keadilan, dan manfaat gitu kan. Ternyata putusan yang saya dapatkan terkait sengketa ini, baik di tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi, sangat ngawur dan tidak nyambung. Gitu kan. Yang saya permasalahkan adalah sengketa perbedaan spesifikasi teknis dan realisasi pelaksanaan, karena Avanza 13G yang saya beli, gitu kan, spesifikasi teknisnya adalah ring 14 dan yang saya terima adalah yang terpasang peleknya ring 14, cadangannya ring 14, namun steel wheel kalau yang terpasang alloy wheel. Jadi yang lebih anehnya lagi gitu kan, bahwa hukum ini berdasarkan pada hukum perjanjian sebagai undang-undang gitu kan. Namun Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi itu memutuskan berdasarkan Peraturan Menteri Industri tentang produksi kendaraan bermotor, yang kurang lebih menyatakan bahwa diperbolehkan untuk membedakan menggunakan pelek, menggunakan ban yang terpasang dengan ban cadangan. Jadi ini saja udah nggak nyambung gitu kan. Permasalahan sengketa, substansi perkaranya adalah pelek alloy wheel terpasang 4 unit dan cadangan pelek steel wheel, spesifikasinya adalah alloy wheel ring 14 gitu kan. Tetapi putusannya menggunakan industri kendaraan bermotor yang memperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Industri dan Menteri Perdagangan kalau tidak salah, memperbolehkan terdapat perbedaan penggunaan pelek, penggunaan ban pada yang terpasang dan cadangan. Jadi jelas tidak nyambung ya. Itu yang ke-1. Dan yang kedua, transaksi jual beli itu berdasarkan hukum perjanjian sebagai undang-undang pasal 13, 20, 13, 38. Namun ternyata Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi mendasarkan pada Peraturan Menteri Industri yang secara hierarki jelas di bawah undang-undang, dan tentu peraturan di bawahnya tidak dapat mengalahkan peraturan di atasnya. Jadi menurut saya ini sangat disayangkan ya, Majelis Hakim tingkat pertama, banding dan kasasi yang secara ex officio hakim itu dianggap mengetahui semua aturan hukum, namun ternyata putusannya benar-benar sangat ngawur gitu kan. Jadi tadinya saya akan menggunakan upaya hukum luar biasa untuk melakukan PK, tetapi kalau tingkat kasasi saja Majelis Hakim Agung itu tidak paham, saya nggak ngerti, diduga tidak paham atau tidak mau paham atau tidak mau mengerti tentang perjanjian dan Peraturan Menteri Perdagangan dan Industri tentang hierarkinya, di mana yang superioritas, di mana yang inferior gitu kan. Jadi saya cukup pesimis gitu loh untuk melakukan upaya hukum, karena kalau diduga kemampuan atau skill dari pengetahuan hukum majelis sampai tingkat hakim agung saja diduga demikian standarnya, bahwa mungkin di bawah standar atau tentang hukum perjanjian gitu kan. Apalagi kalau saya melakukan upaya PK hukum luar biasa. Ya meskipun itu belum tentu ya bahwa Majelis Hakim tingkat PK nanti akan lebih memutus lebih substansial, namun ya tiga tingkatan pengadilan ini sudah membuat saya jujur saja ragu-ragu tentang dugaan skill daripada Majelis Hakim gitu, baik tingkat pertama, banding dan
Agung. Saya tidak tahu apakah juga kalau para majelis hakim atau baik tingkat pertama, banding dan agung, hakim agung kasasi gitu, membeli mobil sendiri dengan spesifikasi teknik juga pelek alloy wheel misalnya ring 15 gitu kan, ternyata campuran, memperoleh pelek campuran yang satunya pelek steel wheel, atau juga anggota keluarganya menggunakan ini, saya tidak tahu apakah juga akan diam saja gitu kan. Bagaimana mungkin sebagian negara hukum yang ujung tombaknya adalah pada majelis hakim selaku pihak yang otoritas yang berhak dan berwenang mengadili, yang dapat menemukan hukum, membentuk hukum gitu kan, membuat terobosan hukum ya kan. Kalau untuk hal yang sudah jelas berdasarkan perjanjian 1320, 1338, ada juga yang yang pasalnya harus perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Saya tidak tahu masa si majelis hakim tidak bisa melihat adanya dugaan itikat tidak baik dari perubahan spesifikasi teknik kendaraan bermotor ini. Jadi ya sungguh saya miris ya melihat putusan dari majelis hakim tingkat pertama, banding dan kasasi tentang sengketa ini gitu kan. Saya tidak tahu apakah memang ini ada dugaan kesengajaan dari majelis hakim untuk memang tidak memutus secara profesional berdasarkan alat bukti yang saya sampaikan. Bahkan pada saat persidangan di tempat, saya membawa kendaraan pembanding, yaitu kendaraan pertama dengan spesifikasi teknik yang sama, yaitu menggunakan pelek alloy wheel ya kan, untuk Innova ringnya 15. Ternyata realisasinya adalah semuanya pelek terpasang ring 15 alloy wheel, pelek serepnya cadangan juga ring 15. Namun untuk Avanza 13G ternyata dengan spesifikasi yang sama alloy wheel, ternyata realisasinya adalah yang terpasang dengan cadangan berbeda. Jadi tidak ada dalam pemberitahuan speknya itu menggunakan pelek cadangan antara yang terpasang alloy wheel dan yang cadangan atau serep itu steel wheel gitu kan. Jadi saya sungguh miris, sekali lagi miris gitu kan, melihat dari putusan pengadilan ini. Meskipun normatifnya ya kan saya bisa melakukan upaya hukum, namun ya dengan 3 putusan sampel itu ya membuat saya cukup ragu jelasnya dengan kemampuan dari para majelis hakim. Dan perlu saya ungkapkan juga bahwa saya sudah menguji perkara khususnya tentang hukum perjanjian lebih dari 25 perkara. Dan hampir dari semua putusan itu hanya 1 atau 2 perkara yang hakimnya mengerti benar tentang hukum perjanjian, substansi dari hukum perjanjian. Jadi bayangkan saja persentasi dari kemampuan majelis hakim yang benar-benar diduga mampu dan yang diduga tidak mampu, persentasinya kecil sekali. Ya, kalau dari 25 perkara sampai 35 perkara up yang hampir semuanya terkait dengan hukum perjanjian, hanya 1 atau 2, berarti hanya 3% ya kalau nggak salah, yang diduga mumpuni dalam memutus secara objektif berdasarkan alat bukti gitu kan, yang disampaikan di persidangan. Demikian, semoga hal ini dapat berguna. Salam sukses, happy life dan sehat selalu dari Aston Purwokerto. Yes.